Berlatar di sebuah perumahan yang tenang, kita diperkenalkan dengan Mike, pria paruh baya yang hidup bersama istrinya, Lisa, dan anak mereka, Alex. Mike adalah seorang penulis yang bekerja dari rumah. Setiap hari hidupnya terasa membosankan, monoton, hanya duduk di depan laptop, mengurus rumah, dan melihat hari-hari berlalu begitu saja. Sedangkan Lisa, istrinya, sibuk bekerja sebagai pebisnis dan jarang di rumah. Sampai suatu hari, ada tetangga baru yang pindah ke rumah sebelah. Mereka adalah Scott, seorang pengusaha mobil mewah, dan istrinya Jenna, ibu rumah tangga muda yang sangat cantik. Saat perkenalan pertama, Mike langsung tertarik pada Jenna. Pandangannya tak bisa lepas dari sosok wanita muda itu. Meskipun Scott melihat hal itu, tapi dia seolah nggak peduli. The Brents. We are. Yeah. Pool sealed the deal. Come over and meet Mike, our new neighbor. I'm Jenna. Hi, Nice hi. to meet you. Mike. Nice meeting you. Nice to meet you. Bye. Malam harinya, Mike membicarakan tetangga baru itu kepada Lisa. Ia ingin mengundang mereka untuk makan-makan. Tapi Lisa langsung mengingatkannya kalau ini adalah rumahnya. Jadi, lain kali jangan seenaknya membuat acara. I wish you'd asked me first. I don't see why we have to be the ones. I mean, if we're gonna... Invite us to everything. I can't exactly. Keesokan harinya, pesta barbecue pun digelar. Mike berperan sebagai juru masak. Disinilah Jenna mulai ngobrol banyak dengan Mike. Mereka saling bercerita tentang keluarga dan hobi. Dan rupanya mereka punya kesamaan, hobi berkebun. Dari sanalah semuanya dimulai. Malamnya saat tak sengaja menoleh ke jendela, Mike menyaksikan Jenna dan Scott tengah bercinta. Pandangannya tak bisa beralih, hasratnya pun bangkit. Ia mencoba mengajak istrinya untuk berhubungan, tapi Lisa menolak. Hasrat itu pun hanya bisa ia telan sendiri. Esoknya, Mike melihat Jenna berkebun sendirian. Ia pun menawarkan bantuan. Obrolan pun terjadi. Mereka semakin akrab. Jenna bahkan meminta bantuan Mike untuk membangun taman di belakang rumahnya. Mike dengan raut wajah senang sekaligus gugup menerimanya. Hey, well, do you think maybe you could help me pick out a couple? Sure, yes. Of course I should probably get back to work. You are gonna come to the nursery with me when it's time to plant. Hari-hari pun berlalu dan wajah Jenna terus menghantui pikiran Mike. Bahkan saat makan bersama keluarganya pun, dia tak fokus mendengar obrolan istrinya. Puncaknya, saat Mike tak sengaja melihat pertengkaran Jenna dan Scott dari jendela, esok harinya Mike bercerita kepada sahabatnya bernama Brian tentang Jenna. Di sana, Brian malah menyarankan agar Mike mengejar Jenna. Karena katanya, Jenna itu seperti buah segar yang sayang untuk dilewatkan. Look, she's in the garden. She's pulling weeds, dude. Real deal, my friend. Okay, I guess. You better hit that shit quick, though. Obrolan itu justru memperparah keadaan. Kini, Mike tak hanya terobsesi, tapi mulai berfantasi. Ketika anak mereka Alex pulang ke rumah, Mike terlihat makin terasing. Komunikasi Alex ternyata lebih hangat dengan ibunya. Dan Mike pun hanya bisa diam melihatnya. Suatu pagi, Mike melihat Jenna memakai pakaian yoga yang menggoda. Ia pun menawarkan tumpangan untuk mengantarnya. Tapi Jenna menolak. How's it going? Hey, sorry, Mike, I'm gonna be late for yoga. Saat kembali ke rumah, Mike mendapati Scott sedang bercengkrama dengan Lisa dan Alex. Saat itu, Scott juga mengundang mereka berenang bareng di rumahnya. Tapi Mike menolak, memilih kembali ke ruangannya dan mengintip dari jendela. Namun, kali ini dia melihat sesuatu yang membuatnya marah. Scott ternyata berselingkuh, membawa wanita lain ke rumahnya, dan melakukan hal yang tak pantas. Sejak itu, Mike pun merasa harus melindungi Jenna. Dia mulai bersikap protektif, bahkan melarang Alex bergaul dengan Scott. Tapi Lisa tidak mengerti dengan sikap Mike yang demikian, tetap membebaskan Alex bergaul dengan siapapun. Like Alex is more interested in... He's not a good guy. I just want Alex to be careful around him, that's all. Mike terus mencari alasan untuk bertemu dengan Jenna. Sampai suatu hari, ia melihat Jenna membuang sampah. Dan Mike pun mendekat, menawarkan bantuan. Obrolan mereka pun mengalir dan Mike mulai bertanya tentang pertengkaran Jenna dan Scott tempo hari.
Meskipun Jenna belum mau bercerita, namun ia berterima kasih atas kepedulian Mike kepadanya. Hingga akhirnya, suatu hari Jenna mengajak Mike membeli tanaman. Mereka pun pulang bersama ke rumah Jenna. Di rumah Jenna, saat Scott tak ada, mereka terlihat semakin dekat. Jenna bercerita tentang Scott yang kasar, temperamental, dan sering memukulnya. Mendengar itu, Mike pun berjanji akan melindungi Jenna apapun yang terjadi. I understand. If you need any help with anything. But, Karena terbawa suasana, Mike dan Jenna pun akhirnya bertukar jigong. Sejak itu, Mike merasa dunia miliknya. Tapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, Mike mendengar suara pecahan dan teriakan dari rumah sebelah. Ia pun langsung melompati pagar dan masuk ke rumah Jenna. Tapi ternyata, Jenna hanya menjatuhkan pot bunga. Scott yang marah melihat Mike menerobos rumahnya, menuduh kalau Mike menyukai istrinya. Mike! What are you doing in my house? I just wanted to be sure that everyone was all right. Why is this any of your fucking business? Why are you here? You wanna... Mike pun dalam posisi yang salah. Dia terlalu ikut campur urusan rumah tangga orang. Dia pun panik, tak bisa berkata apapun, dan kemudian memilih langsung kabur. Di rumah, Mike pun menceritakan semuanya kepada Lisa. Lisa pun sangat kecewa, bukan cuma karena Mike terlalu mencampuri urusan rumah tangga tetangganya, tapi karena Mike seperti rela jadi pahlawan demi wanita lain. Saat itu, Lisa pun akhirnya memutuskan mengusir Mike dari rumahnya. whatever it is that's happening, it's not we. I need you to leave. Keesokannya sebelum pergi, Mike menemui Jenna untuk berpamitan. Mengetahui Jenna juga berencana ingin kabur meninggalkan suaminya, Mike pun langsung menawarkan Jenna untuk tinggal bersamanya. Tapi Jenna ternyata belum yakin dengan keputusannya itu, dan hal itu membuat Mike jadi kecewa. Kini Mike tinggal di hotel, tapi pikirannya tak bisa jauh dari Jenna. Ia terus mengintip media sosial Jenna, melihat tetangganya tersebut tampak sangat bahagia. Sampai akhirnya keesokannya Mike pun memutuskan kembali ke rumah dengan alasan mengambil barangnya yang tertinggal. Dia lalu menemui Jenna di halaman belakang dan bertanya kenapa Jenna tak jadi kabur. Jawaban Jenna pun menghancurkan segala harapan Mike. Jenna bilang kalau dia sedang hamil anaknya Scott. Mike pun terpukul, semua harapannya hancur. Ternyata Jenna tetap memilih Scott. Bahkan setelah semua yang terjadi, Mike tak mengerti. Malam harinya, Mike melihat Scott menyeret Jenna masuk ke rumah. Tak tahan melihatnya, Mike mencoba menghentikannya, tapi malah dipukul. Don't do that to her. Are you gonna come to her rescue now? No! Mike berusaha bangkit kembali dan mencari Scott ke dalam rumah. Tapi untuk kedua kalinya, Mike lagi-lagi ambruk karena dihantam oleh Scott. Get out of here now! You get the fuck out of my house! Come on, Mike! Get the fuck out of here! Scott! This is all your fault! Kesabaran Mike pun habis, dia lalu mengambil tongkat dan menghantam kepala Scott hingga ambruk. Mike, you learned your fuck... Darah pun mengalir dari kepala Scott, membuat Jenna berteriak histeris. Ia segera menelpon ambulan dan berteriak mengusir Mike dari rumahnya. Mike benar-benar sangat kecewa. Ia pikir aksinya akan membuat Jenna memilihnya. Ternyata malah dianggap sebagai ancaman. Di akhir, Mike pun duduk di halaman belakang rumahnya, merenung, menyadari bahwa ternyata semua yang ia lakukan bukan karena cinta, tapi karena obsesi. Di balik senyum dan kebaikan hati, kadang tersembunyi luka dan kesepian yang dalam. Tapi saat rasa sepi berubah jadi obsesi, batas antara logika dan delusi bisa jadi sangat tipis. Itulah kisah Mike, seorang pria biasa yang terjebak dalam lingkaran mimpi tentang cinta yang nyatanya bukanlah miliknya. Terima kasih sudah menonton konten ini. Kalau kalian suka alur cerita seperti ini, klik like dan subscribe agar enggak ketinggalan kisah-kisah menegangkan selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat,
Jangan pernah terlalu percaya pada tetangga yang terlalu ramah.